Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita absen dulu ya. Ya. Ahmad Zaki, Hadir, Bu. Ahmad Al-Hazmi, Hadir, Bu. Aisyah Sekar, Alea, Alivia, Amira, Arif Yasir, Hadir, Aulia, Ayasha, Sakit. Nura, Sakit. Hadir, Bu. Pak Iji Jajan. Iksan aja, Bu. Siapa? Iksan. Iksan, Ya. Iksan, Hadir, Bu. Fauzan, Hadir, Citra, Sakit. Hafifah, Sakit. Humaira, Sakit. Aisyah, Sakit. Kans, Hadir, Bu. Kalia, Kayla. apa? Kaila, Tahu ya, Bu. Fatimatul, Sakit. Muhammad, Rafiansyah, Muhammad Johan, Hadir. Muhammad Kemal, Sakit, Bu. Muhammad Rizki, Hadir. Muhammad Syafiqur Rahman, Hadir. Nafirza, Nanda, Hadir. Nabil, Nur Syaba Tunisa, Nurul Umi, Putri Fediana, Alisa, Sakit. 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 Surya, Hadir. Syafira, Hadir. Hadir, Bu. Saskia, Zalfa, Saskia. Materi kita sebelumnya apa? Satu orang, jangan digambar. rebutan. Satu orang. Saya, Bu. Ibu salah. Bu, saya, Bu. Bu, ada ya? Saya, Bu. Yang kedua jadi cewek. Saya. Tentang adalah gambaran tempat pemilih pada bidang data menggunakan sistem proyeksi dengan skala tertentu. Oke, betul. Lalu ada komponen apa aja kemarin? Boleh. Judul kata, Bilang tadi, Pak. bekerja, skala, simbol, superpeta, pembuatan, garis ekonomis, garis peta, geografi, materi. Kemudian ada peta dibedakan menjadi 3 jenis. Ya, peta bentuk, peta satunya lupa Bu. Isi. Dua. Berdasarkan isi. Skalanya. Isi, skala, sama satu lagi apa? Bentuk. Oke, selanjutnya ada rumus peta. Ada apa aja? 4. Ada 4. Yakin? 5. Enak, ini berapa? 3. Rumus apa aja? Peta. Skala peta. Skala dan coba sebutkan rumus menghitung jarak sebenarnya. Boleh. S dikali JP. Skala kali jarak. Oke, itu rumus sudah dituliskan. Sudah. Paham gimana? Insya Allah, Bu. Nanti untuk materi pementaran paham ya? Paham, Bu. Insya Allah. Terus kita selanjutnya masuk ke dalam materi penginderaan jauh. Sebelumnya ada yang tahu penginderaan jauh itu apa? Tahu, Bu. Penginderaan jauh apa? Tahu, apa yang tahu? Matematika Bu katanya.
Melihat sesuatu dengan jauh. Terus. Mata batin bu. Mata batin. Terus apa lagi? Mendengar bu, mendengar dengan jauh. Mendengar dengan jauh. Jauh, dari jauh. Nah, jadi pengertian penginderaan jauh adalah ilmu pengetahuan yang menganalisis permukaan bumi dari jarak jauh, di mana perekaman dilakukan di udara atau di angkasa dengan menggunakan alat berupa sensor dan wahana. Tahu? Jadi dia itu menganalisis semua objek yang ada di permukaan bumi. Nanti dia menyediakan data-data untuk kita membuat peta. Jadi kalau kita mau membuat peta, kita memerlukan data dari penginderaan jauh. Maksudnya menganalisis permukaan bumi ini apa ya? Seperti menganalisis bu. Ya, analisis itu gimana? Ya, analisisnya ada objeknya. Objek bumi. Ya, apa aja objeknya yang ada di Tanah. Ya, intinya semua objek yang ada di permukaan bumi kan. Seperti manusia itu kan juga objek. Ya, kamu juga objek. Kemudian ada sensor dan wahana. Ya, kamu sensor itu alat perekam tanpa kontak langsung dengan objek. Artinya dia fungsinya itu sama kayak kamera. Dia menangkap gambar dari objek tersebut. Kemudian ada wahana. Wahana apa ya? Bukan. Wahana di dalam penginderaan jauh adalah wahananya itu kendaraannya, kendaraan yang membawa Sensor. bukan wahana permainan. Kemudian ada komponen dari penginderaan jauh. Di sini komponen dari penginderaan jauh itu ada sumber tenaga atau kira-kira apa fungsi penting dari matahari untuk proses penginderaan jauh? Sumber cahaya. Sumber cahaya. Jadi proses penginderaan jauh itu lebih apa ya bahasa itu lebih efektif itu dilakukan di siang hari karena dia ada cahaya dari matahari. untuk mempermudah menganalisis objek yang ada di permukaan bumi. Kalau mendung, makanya kalau mendung output yang dihasilkan itu kurang efektif atau jadi kita nantinya susah untuk menganalisis objek tersebut. Terus kemudian sinar matahari memantulkan memberi pantulan dari objek ke sensor. Sensor tadi apa? Alat perekam. Alat perekam seperti kamera dan lain-lain. Kemudian data yang sudah didapat, hasil yang telah didapat di sensor itu outputnya berupa data. Data dibagi menjadi dua, ada yang visual, ada yang digital. Nah kemudian yang visual itu dibagi lagi menjadi dua, ada non citra dan citra. Yang non citra itu kira-kira itu gambar apa? Itu data. Pulsa nggak sih? Pulsa atau grafik kan? Ya. Jadi kalau di dalam data visual ada citra dan non citra. Kalau yang citra ini dia berupa kayak foto, hasil foto gitu aja. Kalau yang non citra dia menghasilkan data dengan bentuk grafik, dia gambarkan dan gitu lah. Untuk nomornya Pak? Kemudian kita masuk ke dalam dua data tadi, ada citra foto dan citra berapa? Coba satu citra atau foto? Yang pertama ada citra foto. Citra foto adalah gambaran yang dihasilkan dari penginderaan jauh, biasanya melalui kamera. Citra foto dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan spektrum elektromagnetik yang digunakan. Nah, jenis citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetik itu ada 4. Kita lihat nih. Ini kamu kelihatan nggak?
Apa itu? Apa aja? Jadi, yang pertama itu ada citra ultraviolet. Citra ultraviolet tentunya menggunakan warna ungu. Warna ungu. Tulisannya hijau. Kalau ini kan warna ungu, kan ini yang Warna. Kemudian ada citra ortokromatik. Ya, citra ortokromatik itu biasanya dia menghasilkan gambar dengan warna dominan biru dan hijau. Kemudian ada citra fotopankromatik atau dia menghasilkan warna dengan menghasilkan gambar dengan warna warna yakin warna hijau. Warna asli. Karena dia buram dan tidak kelihatan. Jadi ini itu kalau citra pankromatik dia menghasilkan data dengan warna asli dari objek tersebut. Kalau misalnya rumahku itu warnanya pink, ya dia akan menghasilkan warna pink. Terus kalau pohonnya itu warna hijau, ya dia hijau. Kalau pohonnya pelangi, memang ada pohon pelangi. Intinya dia menghasilkan dengan warna asli. Kemudian ada citra inframerah. Citra inframerah ini menggunakan warna merah. Dia menghasilkan warna merah. Kemudian ada berdasarkan sumbu kamera. Berdasarkan sumbu kamera di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada citra foto. Kan tegang nih tulisannya. Kalau yang kedua ada citra foto. Artinya ibaratnya itu kita bilangnya angle kameranya itu agak mereng dikit. Jadi dia bisa menangkap ya. Paham? Kemudian ada warna yang digunakan. Warna yang digunakan itu ada dua juga. Ada warna semu dan ada warna asli. Kalau semu itu dia ibarat semu apa sih? Yang seperti semu yang kalau itu asu, terus buram terus, sangat terus, nggak jelas. Ya itulah. Intinya dia jadi susah untuk dianalisis. Kalau yang kedua itu ada warna asli. Kalau warna asli ini kita mudah untuk menganalisisnya. Next. Kemudian ada citra foto. Citra dan foto adalah jenis citra yang dihasilkan oleh sensor non kamera. Artinya dia tidak menggunakan kamera, tapi dia menggunakan gelombang. Kayak tadi, makanya hasilnya itu berupa grafik, berupa diagram batang. Jadi hasil datanya itu. Kemudian ada resolusi citra. Resolusi citra itu dibagi menjadi 4. Ada apa aja? Resolusi spasial. Kemudian ada kelebihan penginderaan jauh. Yang pertama, citra menggambarkan objek, daerah, dan gejala permukaan bumi dengan wujud nyata. Intinya dia memberikan data dengan hasil yang nyata. Maksudnya itu data yang disusun itu sama-sama keadaan aslinya. Kemudian yang kedua, dari jenis citra tertentu bisa ditimbulkan gambaran 3 dimensi. Jika pengawasannya dilakukan dengan alat yang disebut stereoskop. Kalian tahu kan gambar 3 dimensi itu gimana? Kayak mana? Ini saya gambar dengan baru. Bisa kita skip aja. Panjang lebar ya. Ya, oke. Kemudian ada citra bisa dibuat secara cepat,
ada strategis, ribet. Itu makanya kelebihan dari radio ini kenapa disebutkan itu citra bisa dibuat secara cepat meskipun untuk daerah yang sulit dijelajahi. Kalau Mas, Mas, itu tergantung insan masing-masing. Kemudian ada merupakan satu-satunya cara untuk pemetaan daerah bencana. Jadi dia kelebihannya itu bisa memetakan daerah bencana-bencana yang terjadi. Misalnya dia bisa cepat memberikan data tentang daerah terjadinya longsor, daerah banjir, atau di gempa bumi yang sering kan. Ya Bu. Di sini kalau di Kalimantan kan agak jarang, paling efek-efek banjir aja lah. Yang paling sering di mana? Di daerah mana? Jawa. Jawa kan? Jawa. Sumatera. Selain salah satunya cara untuk pemetaan daerah bencana, dia juga satu-satunya yang bisa memberikan data persebaran penyakit. Ingat waktu kasusnya corona kemarin? Ya. Bisa ya, ada kan tuh peta persebaran? Ada Bu. Ya, data dari peta itu tuh dihasilkan dari proses pemerintahan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Coba next aja. Apa next ini? Kemudian ada kelemahan. Selain kelebihan, tentunya penginderaan jauh juga mempunyai kelemahan. Orang yang menggunakan harus memiliki keahlian khusus. Artinya enggak orang ya enggak semua orang bisa menggunakan data dan indera jauh tersebut. Tentunya kita harus belajar dulu gimana cara mengaplikasikannya. Ada sekolah yang harus makanya kenapa bukan orang-orang dengan harus menggunakan orang-orang dengan keahlian khusus. Kemudian ada peralatan yang digunakan itu mahal. Yes. Jadi alat yang digunakan untuk kayak stetoskop itu mahal. Jadi ibaratnya kalau emang bukan keahliannya di situ atau yang nggak pernah di situ, ya itu cukup membuang duit atau murah. Kemudian sulit untuk mendapatkan citra foto ataupun memfotonya. Coba apa kesimpulan yang kamu dapat dari materi kita hari ini? Jadi penginderaan jauh adalah pengetahuan dan ilmu untuk menganalisis permukaan bumi dari jarak jauh. Gunakan alat berupa sensor dan wahana. Sensor adalah alat pelengkap tanpa kontraksor. Citra foto dapat ada kromatik, kamera, sumber kamera, ada citra foto dan citra foto warna yang digunakan ada dua, warna semu dan warna semu. Nah, kira-kira menurut kalian penginderaan jauh ini bermanfaat nggak untuk kehidupan sehari-hari? Contoh manfaatnya apa aja? Ya, mana maksudnya? Ya, Google Maps. Itu ya, Google Maps itu salah satu hasil dari proses penginderaan jauh juga. Jadi di bab 2, kita kan masih bab 2 nih. Ya. Bab 2 ini membahas tiga pembahasan. Yang pertama aja mana takut sepeda ini? Nah, yang ini. Penginderaan jauh. Nah, kemudian nanti yang ketiga itu ada sistem informasi. Ya, itu Bu. Oke itu. Geografi. Paham sampai sini? Jadi itu pembahasan kita untuk materi hari ini. Apa tadi materinya? Penginderaan